Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas seputar jam'ul mudzakkar salim bagi pembelajar nahwu dan sharaf, terutama ilmu nahwu, tentu akrab dengan istilah ini. Ini sebuah istilah yang disebutkan di dalam kitab-kitab nahwu, biasanya di dalam bab pembahasan pembagian kata benda berdasarkan jumlahnya. Kata benda atau isim dalam bahasa Arab dibagi berdasarkan jumlahnya menjadi 3. Kata benda tunggal, yaitu mufrad, dan kata benda double atau ganda, yaitu musanna, dan kata benda banyak atau jamak. Jamak itu sendiri, ya, artinya adalah kata benda menunjukkan jumlah lebih dari 3, 3 dan seterusnya. Nah, kemudian jamak itu sendiri dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama namanya jamak mudzakkar salim, yang akan kita bahas. Yang kedua nanti namanya jamak muannats salim. Dan yang ketiga nanti jamak taksir. Sekarang kita akan membahas apa yang dimaksud dengan jam'ul mudzakkaris salim. Jamak mudzakkar salim. Jamak artinya lebih dari 2, 3 dan seterusnya. Kemudian al-mudzakkar artinya berjenis laki-laki, maskulin. Ya, karena kata benda dalam bahasa Arab itu meskipun dia benda mati, memiliki jenis kelamin. Kalau dalam bahasa Indonesia yang memiliki jenis kelamin itu hanyalah manusia, ya. Kemudian pada binatang sebutannya jantan atau betina. Nah, dalam bahasa Arab, benda mati pun dikatakan memiliki jenis kelamin, semisal meja, batu, ya, sekolah, itu memiliki jenis kelamin yang berbeda-beda yang bisa kita ketahui dari ada apa tidaknya tanda muannasnya. Nah, jadi jamak mudzakkar itu artinya laki-laki, berarti jamak hanya untuk kata benda yang berjenis laki-laki. Salim, ya, salim artinya selamat. Ya, berarti jamak mudzakkar salim artinya kata benda jamak berbentuk laki-laki dan dia selamat dari perubahan. Apa maksudnya selamat dari perubahan? Akan kita lihat insyaallah taala. Baik, kita mulai dari definisinya. Definisinya adalah madalla ala aktsara min itsnain. Itu sebuah kata benda maksudnya, dalla menunjukkan, ala aktsar min itsnaini menunjukkan jumlah lebih dari 2. Biziyadah, perhatikan kata isnain di sini. Isnain di sini bentuknya muzakkar ya. Artinya jamak muzakkar salim itu hanya berlaku pada kata benda yang muzakkar. Bukan isnatain, tapi isnain. Bagaimana cara membuat jamak muzakkar salim? Biziyadati wawin wa nunin. Dengan menambahkan di belakangnya waw dan nun. Ya. Kalau dikatakan menambahkan itu berarti di sebelah kiri. Di ujung kata itu ya. Fi halatir raf'i, ya. Kalau kata benda tersebut posisinya sebagai marfu atau rafa, maka kita tambahkan waw dan nun. Tapi kalau posisinya sebagai nasab dan jar, maka yang kita tambahkan beda lagi, yaitu ya dan nun. Yang kita tambahkan adalah ya dan nun. Ya, misalkan mu'minuna dan mu'minina. Kalau kita katakan mu'minuna, oh berarti dia di situ sebagai subjek, ya. Telah datang orang-orang yang beriman. Maka terjemahnya dalam bahasa Arab adalah mu'minuna, pakai waw dan nun. Karena dia sebagai subjek, dan subjek itu marfu atau rafa. Kemudian kalau kita katakan mu'minin, ya, atau mu'minin atau mu'minina, ya, itu berarti dia sebagai objek atau dia kemasukan huruf jar, ya, atau dalam bahasa Arabnya nasab dan jar. Nah, jadi mukminun dengan mukminin artinya sama, muslimun dengan muslimin sama, muttaqun muttaqin sama, kafirun kafirin sama. Nah, ya, bedanya adalah posisinya. Kalau kafirun oh berarti posisinya sebagai pelaku, ya, atau rafa. Kalau kafirin oh berarti posisinya sebagai objek atau nasab atau kemasukan huruf jar.
Taib. Itu dia definisi dari jam'ul mudzakkaris salim. Kemudian ada syaratnya. Bisyarti an takuna ziyadatu qabilatun lil hadfi. Syaratnya, tadi kan kita katakan jam mudzakkar salim itu ada tambahan waw dan nunnya. Ya, penambahan ini ada syaratnya. Syaratnya adalah dia harus qabilatun lil hadfi. Boleh dihapus. Nggak masalah kalau dihapus. Nah, itu namanya ziyadah di sini. Namanya tambahan. Tambahan itu boleh dibuang, gitu ya. Ya, tambahan ini harus boleh dibuang, boleh dihapus. Contohnya misalkan muslimuna. Tambahannya apa? Waw dan nun. Waw dan nun ini bisa kita buang. Kalau kita buang waw dan nun jadinya apa? Muslimun. Nah, masih bagus bentuknya ya. Nah, ini namanya salim. Ini namanya selamat dari perubahan. Jadi muslimuna itu hanya sekedar ditambahkan saja, ya. Ditambahkan waw dan nun. Ketika waw dan nun dihapus, dia kembali ke bentuk aslinya muslimun. Normal, tidak ada ya perubahan yang terjadi. Muslimina juga begitu. Kalau kita hapus ya dan nunnya, maka jadinya muslimun. Ya, sisanya muslimun gitu. Nah, ini berarti namanya ziyadah di sini ya. Tapi kalau nanti ada kata benda berakhir waw dan nun atau ya dan nun, tapi dia nggak bisa dihapus. Kalau dihapus maka kalimatnya kata itu menjadi kacau atau tidak memiliki arti. Oh, berarti dia bukan jamak mudzakkar salim. Kalau ada mengatakan jamak mudzakkar salim itu yang berakhir waw dan nun atau ya dan nun, ini bisa benar, bisa salah. Tapi tidak semua yang berakhir waw dan nun itu adalah jamak mudzakkar salim. Begitu juga yang berakhir ya dan nun. Nah, ya, kita lihat syarat-syaratnya yang lain. Yang pertama, jamak mudzakkar salim. Itu harus bentuk mudzakkar. Jadi nggak boleh kita membuat kata benda yang mu'annas, perempuan menjadi jamak mudzakkar salim. Ya, mu'annas dari kata Fatimah misal jamak mudzakkar salim dari kata Fatimah apa? Ya nggak bisa karena Fatimah itu mu'annats. Nah, fala yasihu hindun wa hinduna. Maka tidak sah atau tidak benar kalau kita mengatakan hindun, kemudian kita jamak menjadi hinduna, salah. Ya, jadi nggak bisa dijamak mudzakkar salim kalau hindun itu. Karena apa? Karena hindun nama perempuan. Ya, jadi jamak mudzakkar salim harus pertama dia berbentuk ya laki-laki. Kadzalika la yasihu, begitu juga nggak boleh kita menjamak kata-kata yang 5 ini. Thaliq, hamil, murdi, tamid, haid. Ini nggak boleh kita jamak. Kenapa? Ya karena ini semua adalah kata sifat untuk muannas. Ya, ini kata sifat untuk muannas meskipun dia bentukannya mudzakkar. Ya, tetap nggak boleh di jamak mudzakkar salim. Taib. Thaliq misalkan. Thaliq itu artinya ya perempuan yang ditalak. Ya, perempuan yang ditalak. Ya. Nah, di situ thaliq karena kalau laki-laki nggak mungkin ditalak ya. Laki-laki itu mentalak. Ya mentalak gitu ya. Nah, jadi kalau thaliq itu pasti kembalinya kepada perempuan karena yang ditalak itu hanya perempuan saja. Nah, taib. Kemudian ya, setelah kata thaliq di situ ada kata hamil. Ya, hamil ya, perempuan maksudnya hamil. Ya. Maka tidak sah kalau kita jamak mudzakkar salim menjadi hamiluna karena yang bisa hamil hanyalah perempuan saja. Ya, jadi nggak boleh kita mengatakan ya hamiluna. Nah, kemudian murdi menyusui, ya menyusuinya perempuan, maka nggak boleh murdiuna. Kemudian tamitun, ya tamit itu artinya durhaka, ya. Ya, durhaka hanya khusus pada perempuan. Sifat durhaka pada laki-laki beda lagi maksudnya. Durhaka di sini maksudnya durhaka kepada suami. Yang bisa durhaka sama suami ya hanya perempuan saja. Karena yang bisa menjadi seorang istri ya hanyalah perempuan saja. Gitu. Kemudian haid, ya perempuan haid. Ini semua adalah kata sifat untuk muannas, maka tidak boleh di jamak mudzakkar salim. Syarat yang kedua akil, harus berakal. Ya, berakal maksudnya dia manusia. Ya, berarti nggak boleh selainnya. Hison misalkan, artinya kuda.
Kuda nggak bisa dijamak mudzakkar salim, jadi hisonuna nggak bisa. Nah, dan yang ketiga khalian min alamatit ta'nis. Kosong dari tanda-tanda muannas. Tanda muannas itu ada tiga, tak marbutoh, alif mamdudah, dan alif maksurah. Jadi, ya dengan kata lain, ini sama dengan syarat yang pertama tadi ya, lawan dari syarat yang pertama. Syarat yang pertama kan mudzakkar tadi. Syarat yang ketiga ini nggak boleh ada tanda muannas. Meskipun maknanya mudzakkar. Contohnya, misalkan Hamzah. Hamzah itu kan mudzakkar ya, nama laki-laki. Tapi nggak boleh Hamzatuna, ya, nggak boleh. Ya, bagaimana jamaknya nanti Hamzat ya jadinya. Ya. Nah, begitu juga nggak sah kalau kita menjamak fahamah, allamah, nasabah. Li'annaha makhtumatun bita'it ta'nis. Karena ini adalah kata-kata yang berakhiran dengan tak ta'nis. Fahamah, allamah, nasabah. Nah, ini semua adalah kata sifat untuk laki-laki. Maknanya laki-laki. Fahamah itu artinya laki-laki yang cerdas. Cepat dia tangkapnya. Allamah artinya ini gelar untuk seorang ulama. Ya, al-allamah, orang yang sangat alim. Nasabah, ya, orang ahli nasab. Ya, dari kalangan laki-laki. Nasabah. Meskipun ada tamar butohnya, tiga kata ini kembalinya kepada laki-laki. Gitu. Maknanya untuk laki-laki. Maka tidak boleh dijamak mudzakkar salim. Dikarenakan ada tamar butohnya. Jadi patokan kita dalam jamak mudzakkar salim itu adalah kepada lafaz tulisannya, bukan kepada maknanya. Baik. Kemudian syarat yang keempat, khalian minat tarkib. Tidak bersusun. Artinya satu kata doang. Kalau bersusun nggak bisa dijamak. Misalkan Abdullah, kita menjadi jamak menjadi Abdun. Ya, nggak, Abdun, nggak bisa. Abdullah dijamak menjadi Abdun, nggak bisa. Ya. Nah, bagaimana jamaknya? Ya, Abdunnya kita jamak ibad jadinya. Ibadullahi. Ya, bukan Abdunullah, Abdunallahi, bukan. Nah, jadi ya Abdullah ini tarkib namanya ya, susunan. Nanti lebih dari satu kata. Abdun sama labdul jalalah di sini. Ya, dua kata namanya tarkib dia, susunan. Nggak bisa dijamak mudzakkar salim abdun di sini. Kalau mau dijamak mudzakkar salim ya nggak bisa. Maka caranya bagaimana? Ini jamak taksir jadinya nanti. Abdun jadinya ibadah, ibadullah. Baik. Kemudian kalau kita lagi bahas jamak mudzakkar salim, ada yang mirip-mirip dengan jamak mudzakkar salim. Sebenarnya dia bukan jamak mudzakkar salim, namun dia mengambil hukum jamak mudzakkar salim. Aslinya bukan jamak mudzakkar salim, tapi hukumnya kayak hukum jamak mudzakkar salim. Nah, definisi dari mulhaq jamak dengan jamak mudzakkar salim. Jadi mulhaq namanya ya. Mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Definisinya adalah ma faqada syartan min syuruti jam'il mudzakkar salim. Suatu kata yang tidak memiliki satu dari syarat-syarat jamak mudzakkar salim yang empat tadi. Tapi yu'rabu i'rabuhu, tapi dia di-i'rab dengan i'rabnya jamak mudzakkar salim, padahal syarat yang empat tadi tidak terpenuhi. Misalkan kata ulu. Nah, ini nggak memenuhi syarat. Ya, ulu itu tidak memenuhi syarat. Mudzakkar mudzakkar dia. Ya, akil akil, ya. Khalian min ta'it tanis, na'am khalian min ta'it tanis, ya. Khalian min tarkib, ya, juga tidak. Khalian min tarkib juga memenuhi syarat gitu. Artinya empat syarat itu terpenuhi. Cuman perhatikan, tadi kan kita katakan ziyadahnya itu harus boleh dihapus, ya. Nah, jadi kalau kita katakan ulu, ya, uluna, ya, ulil albab, misalkan ulul albab, ya, kita temukan di Al-Quran yang sering ya, ulul albab pada ulul absor, ya. Nah, itu ada waw di belakangnya. Ya, kadang juga ditambahkan nun. Ya, tapi wawnya ini nggak bisa dihapus. Berarti tambahan di sini tambahan yang tidak bisa dihapus. Maka berarti dia di i'rab seperti i'rab jamak mudzakkar salim. Ulu nanti kita katakan marfu wa alamatu rafi'i al-wawu. Sebagaimana jamak mudzakkar salim marfu dengan wawu. Banuna, ya banuna kadang jadi banina. Kalau ulu tadi kadang dibaca uli, ya. Sama kayak jamak mudzakkar salim kan. Muslimuna, muslimina, ulu, uli. Banuna, banina gitu. Nah, kalau dia marfu katakan banuna, kalau dia mansub katakan banina gitu. Nah, ulu itu artinya ashab ya, para pemilik. Ya, ulul albab para pemilik akal.
Banuna itu dari kata ibnun, ya, banin, ya, anak laki-laki. Nah, kemudian alamuna, alhamdulillahirabbil alamina. Nah, jadi alamuna, alamina. Ini jamak mudzakkar salim, tapi dia mulhaq, bukan jamak mudzakkar salim. Mulhaq bi jamil mudzakkar salim. Mirip dengan jamak mudzakkar salim. Di i'rab seperti i'rab jamak mudzakkar salim. Alamuna sendiri artinya alam semesta. Ya, alamina jamaknya. Ya, jamak kalau mansubnya ya, atau majrurnya. Taib. Jadi kalau kita hapus alamuna, sisanya apa? Alamun, artinya alam. Alam semesta. Alam semesta itu kan bisa mudzakkar, bisa muannas gitu. Nah, kata dia ya, isim jins, ya, jamak dia. Taib. Kemudian ahluna, ya, kadang juga dibaca ahlina, ya. Ahluna, ahlina. Kadang juga sinuna, ya, ahluna dari keluarga ya. Kemudian sinuna, ya, dari jamak dari kata sanah, tahun. Jadi bisa dijamak menjadi sinun, atau kalau dia mansub dan majrur jadinya sinin. Ya, sinuna, sinina. Nah, arduna, bumi. Ya, arduna, ya, ardina boleh, arduna boleh. Kayak jamak mudzakkar salim sudah. Ya. Nah, maka 6 ini bisa dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Ya, afwan, dia mirip dengan jamak mudzakkar salim dan di i'rab seperti jamak mudzakkar salim. Marfu dengan waw, mansub dan majrur dengan iya. Kemudian ada yang lain yang mulhaq, yaitu angka. Asyruna 20, salasuna 30, arba'una 40, khamsuna 50, sittuna 60, sab'una 70, thamanuna 80, tis'una 90. Nah, angka 20 sampai 90 ini namanya mulhaq dengan yang mudzakkar salim. Jadi ada isyruna, ada isyrina, ada salasuna, salasina, arba'una, arba'ina, khamsuna, khamsina, dan seterusnya. Nah, angka-angka ini dari 20 sampai 90 dalam bahasa Arab disebutnya angka kelipatan atau alfazul uqud. Alfazu al-uqud, angka kelipatan 10. Gitu ya. Nah, kemudian ada tanbih ya. Perlu diperhatikan juga di sini ada kata-kata tantahi biyain wa nunin. Dia berakhir ya dan nun, tapi dia bukan jamak mudzakkar salim. Ya, dia adalah jamak taksir. Misalkan, ya, orang sering keliru ya, masakin. Masakin itu bukan jamak mudzakkar salim. Kan jamak mudzakkar salim berakhiran ya dan nun. Ini ya dan nun. Enggak, ini masakin ini jamak taksir, dia jamak dari miskin. Memang ya dan nunnya dari sananya sudah ada. Ya, dan syayatin. Ya, syayatin ini jamak taksir dari kata syaiton. Ya, syayatin. Dia bukan jamak mudzakkar salim. Qarabin juga begitu. Ya, jamak dari kurban, ya, qarabin. Jadi bukan ini jamak mudzakkar salim. Ini namanya jamak taksir. Ya, majanin juga begitu. Jamak dari kata majnun. Ya, majanin. Ya, majnun. Ya, bukan berarti ini adalah jamak mudzakkar salim marfu. Ya, afwan, mansub dengan ya, enggak. Ini adalah jamak taksir. Jamak taksir itu marfunya dengan doma, mansubnya dengan fathah, majrurnya dengan kasrah. Nah, tapi di sini dia bentuknya wazan sigha muntal jumu. Apa itu sigha muntal jumu? Nanti insyaallah taala kita bahas di video yang berbeda. Nah, itu dia. Allah taala ala wa alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad.